Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Ayuni. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis sekuritas dan portofolio. Dalam hal ini yaitu mengenai opsi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian opsi. Option atau opsi, kita ketahui bersama secara umum itu dapat diartikan sebagai suatu instrumen keuangan yang memberi pemegangnya hak untuk membeli atau menjual sesuatu yang diperjanjikan dalam jumlah tertentu dan pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang dan atau sebelumnya dengan harga yang sudah ditentukan. Dalam dunia pasar modal juga, kita ketahui bahwa opsi itu adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi, surat berharga keuangan, atau suatu mata uang asing pada suatu tingkat harga yang telah disetujui atau ditetapkan di muka. Nah, pada setiap waktu dalam masa 3 bulan kontrak. Nah, opsi ini juga dapat digunakan untuk meminimalisasi risiko dan sekaligus memaksimalkan keuntungan dengan daya ungkit atau leverage yang lebih besar. Nah, dari pengertian yang saya jelaskan, kita dapat mengambil titik poin bahwa option itu memberi pemegangnya hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu. Dan hak untuk menjual atau membeli suatu barang tersebut hanya bisa dilaksanakan kepada waktu tertentu di masa yang akan datang atau sebelumnya. Dan apabila pemegang option melaksanakan haknya untuk membeli atau menjual suatu barang tertentu, maka harga barang yang dibeli atau dijual tersebut sudah ditentukan sebelumnya atau biasanya ditentukan pada saat transaksi option dilakukan. Tidak peduli berapa harga pasar barang tersebut atau pelaksanaan haknya. Jadi harga yang dipakai saat pelaksanaan hak itu sudah ditentukan sebelumnya dan bukan harga pasar barang tersebut saat itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah opsi. Nah, sejarah option ini di industri keuangan modern itu dimulai pada awal tahun 1900-an, di mana sekelompok perusahaan dulu itu mendirikan asosiasi yang bernama The Pot and Coal Broker and Dealers Association, yang dimana perusahaan ini dia berusaha menciptakan satu pasar untuk transaksi option. Nah, pada tahun 1973 juga, perkembangan option itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Nah, hal ini dikarenakan bursa tertua dan terbesar di dunia pada saat itu untuk transaksi futures, yaitu yang disebut dengan The Chicago Board of Trade. Dia membentuk satu bursa khusus yang memperdagangkan option tersebut. Nah, saat itu option yang diperdagangkan adalah option untuk saham. Bursa tersebut dinamakan The Chicago Board Exchange atau CBOE. Sejak itulah transaksi option ini berkembang pesat. Nah, beberapa bursa besar di dunia juga mulai memperdagangkan berbagai macam option sehingga produk option yang berkembang tadi seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis opsi. Yang pertama, dilihat dari waktu perolehan haknya, opsi itu terbagi atas 2 jenis. Yang pertama ada opsi Eropa, di mana di saat memperoleh hak yang ditetapkan pada titik waktu tertentu, misalnya berdasarkan tanggal, hal ini berarti pemegangnya akan memperoleh haknya hanya pada tanggal tersebut. Terus yang kedua ada opsi Amerika, nah di mana di saat untuk memperoleh hak ditetapkan dalam periode waktu tertentu sampai titik waktu tertentu, pemegang opsi Amerika ini akan memperoleh hak pada periode sebelum titik waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan yang kedua, dilihat dari jenisnya, opsi itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada put option, yaitu merupakan instrumen yang memungkinkan pemiliknya untuk menjual efek tertentu pada harga dan waktu tertentu. Yang kedua ada call option, yaitu merupakan instrumen yang memungkinkan pemiliknya untuk membeli efek tertentu pada harga dan waktu tertentu. Yang ketiga ada right atau sertifikat bukti right. Ini merupakan salah satu jenis opsi yang merupakan derivatif atau turunan dari efek yang sebenarnya dan mempunyai masa hidup yang singkat.
Nah, sertifikat bukti right ini dapat juga didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Dan yang terakhir ada warrant atau warrant. Nah, warrant ini adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Warrant juga ini disebut juga dengan options karena memberikan opsi kepada pemegang saham untuk menggunakan haknya. Dan yang terakhir yaitu nilai opsi. Nah, di sini kita lihat nilai opsi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu nilai option pada saat jatuh tempo. Nah, dari pengertian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa untuk melihat apakah satu option itu mempunyai nilai atau tidak pada tanggal jatuh temponya, dapat kita lakukan dengan membandingkan antara kurs valuta asing di pasar, valuta asing, pada tanggal jatuh tempo tersebut dengan exercise price dalam kontrol option tersebut. Nah, dengan membandingkan kedua komponen tersebut, akan dapat dilihat apakah lebih baik option tersebut di-exercise atau tidak. Apabila lebih menguntungkan option tersebut di-exercise daripada tidak, maka option tersebut mempunyai sebuah nilai tertentu. Sebaliknya, apabila dipandang lebih baik tidak melakukan exercise option, maka option tersebut tidak bernilai atau nilainya sama dengan 0. Yang kedua, ada nilai option call bagi pembeli atau pemegang option call. Nah, di sini option call itu dia merupakan hak untuk membeli. Dengan memegang atau membeli satu kontrak option, maka seseorang mempunyai hak untuk membeli. Secara logika orang awam, hak ini akan dipergunakan apabila dipandang menguntungkan. Apabila dengan mempergunakan hak untuk membeli tersebut, seseorang dapat membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah atau lebih rendah daripada dia tidak mempunyai hak tersebut. Nah, secara umum nilai option call itu bagi pemegangnya pada saat exercise date dengan asumsi bahwa tidak ada biaya apapun untuk mendapatkan option tersebut. Dan yang ketiga, di sini ada nilai option call bagi penerbit atau penjual option call. Nah, apabila satu pihak menerbitkan option call berarti dia telah memberikan satu hak pada pihak lain yang memegang option tersebut. Karena option yang diterbitkan itu adalah option call, maka hak yang diberikan itu adalah hak untuk membeli sesuatu dengan harga yang telah ditetapkan pada saat yang sudah ditetapkan pula. Apabila saatnya tiba, maka pemegang option call ini dapat melakukan exercise terhadap option call yang dimilikinya kepada penerbit option call tersebut. Nah, di sisi lain, apabila saatnya tiba, maka penerbit option call dapat didatangi oleh pemegang option call yang akan melakukan exercise terhadap option call yang dimilikinya kepada penerbit option call tersebut. Sehingga pada saat exercise date terdapat kemungkinan bagi penerbit option call untuk mempunyai kewajiban menjual sesuatu kepada pemegang option call apabila pemegang option call ini tersebut melakukan exercise tersebut. Dan yang keempat, di sini ada nilai option put bagi pembeli atau pemegang option put. Nah, option put ini kita dapat menyebutnya sebagai hak untuk menjual. Nah, dengan memegang atau membeli satu kontrak option, maka seseorang mempunyai hak untuk menjual. Hak untuk menjual ini dipandang menguntungkan apabila dengan mempergunakan hak untuk menjual tersebut, seseorang dapat menjual sesuatu dengan harga yang lebih mahal atau lebih tinggi daripada dia tidak mempunyai hak tersebut. Nah, apabila ternyata tanpa option tersebut, seseorang yang memegang option put dapat menjual sesuatu dengan lebih mahal dibandingkan apabila dia melakukan exercise terhadap option tersebut, maka option tersebut tidak ada artinya atau tidak ada nilainya, karena tanpa mempunyai option pun ya dia dapat menjual barang lebih mahal. Dan yang terakhir ada nilai option put bagi penerbit atau penjual option put. Nah, apabila satu pihak menerbitkan option put berarti dia telah memberikan satu hak pada pihak lain yang memegang option tersebut.
Karena option yang diterbitkan itu adalah option put, maka hak yang diberikan adalah hak untuk menjual sesuatu dengan harga yang telah ditetapkan pada saat yang sudah ditetapkan pula. Jadi apabila saatnya tiba, maka pemegang option put ini dapat melakukan exercise terhadap option put yang dimilikinya kepada penerbit option put tersebut. Nah, di sisi lain, apabila saatnya tiba, maka penerbit option put juga dapat didatangi oleh pemegang option put yang akan melakukan exercise terhadap option put yang dimilikinya kepada penerbit option put tersebut. Sehingga pada saat exercise juga terdapat kemungkinan bagi penerbit option put untuk mempunyai kewajiban membeli sesuatu dari pemegang option put apabila pemegang option put tersebut melakukan exercise. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai opsi pada materi analisis sekuritas dan portofolio ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.